Kalau gitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 3 ini kami persilahkan untuk Bu Nuriyah dari SMP Negeri 2 Mesuji Raya untuk menyampaikan materi pada asesmen diagnostik ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nuriyah. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang sebenarnya materi ini juga ada hubungannya dengan asesmen diagnostik. Cuma di sini saya judulnya tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, perlu saya sampaikan di sini ya bahwa pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan ini merupakan implikasi dari filosof Ki Hajar Dewantoro ya sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang mana menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa dan pikiran dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, pembiasaan, jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Nah, pada kurikulum sekolah penggerak di sini berpijak dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan pendidikan yang memerdekakan. Nah, dalam pendidikan yang memerdekakan di sini, di mana proses kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik ini diberi kesempatan, diberi kebebasan untuk mengembangkan tentang kompetensinya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian kita sebagai peserta didik ya, sebagai pendidik sering menghadapi di mana peserta didik kadang kesulitan mengerjakan tugas yang harus dikuasai. Nah, di sini mengapa ini bisa terjadi? Tentu saja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Beberapa faktor masalah. Di antaranya adalah level tingkat capaian atau kemampuan peserta didik tersebut yang belum tepat atau belum sesuai dengan capaian yang diharapkan. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran yang tepat untuk peserta didik? Tentu saja harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini merupakan pendekatan belajar yang mengacu pada capaian atau kemampuan peserta didik. Kemudian pendekatan pembelajaran dalam pengajaran sesuai dengan tingkat capaian ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, ya, tetapi mengacu pada capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Nah, inilah yang merupakan bentuk implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik. Kemudian, bagaimana pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan? Nah, untuk merumuskan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, yang pertama, tentukan dulu tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan penguatan kemampuan numerasi, literasi, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi proses pembelajaran peserta didik disusun mengacu pada karakteristik, potensi, kebutuhan, dan
kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, apabila kemajuan hasil belajar peserta didik setelah diadakan evaluasi belum mencapai capaian pembelajaran pada fasenya, maka di sini nanti akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik. Di mana pendampingan ini dengan harapan nanti bisa membantu peserta didik dalam mencapai capaian pembelajarannya. Nah, kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara seperti negara India, Kenya, Australia. Nah, berdasarkan pengalaman di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan peserta didik itu mestinya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pembelajaran. Sehingga harapannya pembelajaran yang disusun tadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian bagaimana untuk merumuskan pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik? Nah, diawali dengan yaitu menyusun asesmen. Ini ada hubungannya dengan tadi presentasi dari Bu Dian, ya, di mana diawali dengan menyusun asesmen diagnostik. Nah, dari asesmen diagnostik tadi, kemudian dilanjutkan dengan merencanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik. Nah, setelah itu, setelah ada perencanaan, kemudian dalam pelaksanaan, yaitu dalam pembelajaran perlu juga, kalau dalam proses pembelajaran diperlukan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi asesmen diagnostik ini dipakai pada saat awal pembelajaran, sebelum awal pembelajaran, ya. Setelah tahu ini bagaimana karakteristiknya, potensi anak, ya, dan nanti itu sebagai acuan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dalam proses tadi masih ada asesmen, yaitu asesmen formatif dan sumatif tadi. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya, mengapa pengajaran harus sesuai dengan tingkat kemampuan? Karena kita menyadari bahwa semua anak itu memiliki keanekaragaman atau dikatakan bersifat unik. Ya, anak kembar pun tidak mungkin mempunyai sifat, mempunyai potensi, mempunyai karakter yang sama. Maka di sini peserta didik pun mesti juga demikian. Ya. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan capaian pengajaran sesuai dengan capaian tingkat kemampuan. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada moderator, kemudian saya silakan. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Nur. Kemudian kepada ibu-ibu yang lain, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan kami berikan waktu kepada ibu-ibu. Saya mau bertanya. Ya, Bu Mirawati, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Saya Ibu Mirawati dari SMP Negeri 2 Air Sugihan. Ingin bertanya kepada Bu Nuria, bagaimana kita membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik? Silakan Bu Nur. Oh ya, terima kasih kepada Bu Mirawati yang telah menyampaikan pertanyaannya, bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Seperti tadi telah sama, ya, di mana untuk sebelum menyusun pembelajaran kita harus mengenali dulu bagaimana potensi peserta didik, bagaimana karakteristiknya, bagaimana tingkat capaiannya. Nah, di sini untuk mengetahui tersebut melalui proses awal yang namanya asesmen diagnostik, ya. Sehingga harapannya nanti pada saat proses kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakter siswa, sehingga bisa nanti harapannya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Itu Bu Mirawati jawabannya.
Bagaimana Bu Mirawati atas jawaban dari Bu Nuria? Oke, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Ya, kepada Bu Zulfa, ada yang mau ditanyakan Bu Zulfa? Saya, halo, Ya, Dengar, Bu? halo. Iya. Ya. Saya tanyakan bagaimana capaian pembelajaran untuk peserta didik yang di bawah rata-rata itu untuk Bu Nuria. Itu saja Oh, pertanyaan iya. saya. Silakan Ibu Nuria untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Zulfa. Oh iya, terima kasih ya Bu Yulpa ya. Nah, kita tahu Bu Yulpa dari katakanlah dari beberapa peserta didik itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya Bu ya. Iya. Ya, Ya. dari kemampuan yang berbeda-beda tadi, maka kita dalam memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya ya. Tadi pertanyaannya Pak, Ya. ulangi. Iya, bagaimana capaian pembelajaran untuk siswa di bawah rata-rata tadi? Ya, iya. Jadi tadi Iya. kan ada macam-macam ya hasil dari tadi. Nah, untuk yang katakanlah mungkin ada yang sudah mencapai tingkat pembelajaran atau sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka dia nanti akan diberikan pengayaan, ya, diberikan Iya. pengayaan untuk menambah pemahaman, untuk memperkaya ya pengetahuan yang baru mungkin. Kemudian kalau di bawah rata-rata ini perlu tadi sudah saya sampaikan perlu adanya pendampingan, ya, di mana pendampingan ini sifatnya untuk membimbing anak, ya. Dengan harapan Iya. nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran, ya. Itu bagi anak yang di bawah. Nah, jadi pendampingan ini mungkin nanti disertai dengan ada remedial, Bu, ya. Iya. Iya, iya. Iya. Ya, makasih Bu Nuria. Iya. Sama-sama Bu Yulpa. Ya. Saya Terima kembalikan kasih. kemudian, ya. Itu tadi sepertinya ada Bu Suryani masuk. Ayo silakan Bu Suryani bergabung. Bu Suryani. Bu Suryani ada yang Bu Suryani ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Sepertinya sinyalnya tempat Bu Suryani belum bagus dan waktu kiranya sudah maghrib. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Nanti setelah maghrib kita kembali lagi pada sesi yang berikutnya. Terima kasih ibu-ibu atas kepesertaannya dan perhatiannya. Sampai ketemu nanti setelah maghrib. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Ibu.